Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, diberkati dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dipenuhi damai sejahtera Allah. Dipenuhi damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Seorang pun tidak ada yang ingin hidupnya dipenuhi dengan kesusahan dan ketakutan. Damai sejahtera adalah kerinduan setiap orang dan Tuhan Yesus tahu. Karena itu, datanglah dan berserahlah kepadanya supaya kita dipenuhi damai sejahteranya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah janji Tuhan Yesus yang sangat indah bagi kita yang percaya kepadanya. Dia ingin memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh bersandar dan berserah, berseru kepada Allah dari hati kita yang terdalam dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka damai sejahtera itu akan memenuhi hati, pikiran kita, jiwa kita yang sedang susah dan tertekan seperti saat ini, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 ayat yang terkenal, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku, pada saat ini minimal saya ingin membagikan tiga langkah bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus dekat dan bahwa kasih-Nya melalui kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita demi kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang kita kenal ini saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera adalah ketentraman batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Perasaan ini meliputi keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus dekat kepada kita dan bahwa kasih-Nya bekerja untuk mendatangkan berkat, kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, bila kita menyerahkan diri sepenuhnya akan segala kesusahan kita di hadapan Allah melalui doa. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi bila kita menyerahkan segala kesusahan kita, masalah kita di hadapan Allah dalam doa dan penyerahan diri total kepada Allah, maka damai sejahtera itu akan memenuhi hati kita, pikiran kita, hidup kita. Dan mencegah saudara kesusahan hidup ini mengganggu dan meruntuhkan harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesusahan hidup, tekanan hidup yang begitu
menghimpit. Karena dampak dari COVID-19 atau dampak dari yang lain. Marilah kita menyerahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Allah dalam keyakinan saudara bahwa Allah sanggup menolong kita. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Dan langkah yang ketiga saudara untuk dipenuhi damai sejahtera, kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saudara. Inilah kebenaran yang ketiga. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dicatat, di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di mana ada firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudaraku. Saat ketakutan, saat kecemasan kembali datang kepada kita, berpeganglah teguh kepada kebenaran firman Tuhan supaya tumbuh damai sejahtera, supaya tumbuh ketenangan, supaya tumbuh ketentraman dalam hidup kita, bahkan dalam keluarga kita saudara. Doa dan permohonan yang tak putus-putusnya disertai ucapan syukur akan menempatkan kita di bawah damai sejahtera Allah yang akan terus melindungi, menjagai kita saudaraku. Haleluya. Jadi inilah 3 langkah saudara. Bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus dekat. Tuhan Yesus itu dekat. Dan bahwa kasih-Nya melalui Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Demi kebaikan kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, bila kita menyerahkan diri sepenuhnya akan segala kesusahan masalah kita di hadapan Allah dalam doa saudaraku. Dan langkah yang ketiga supaya dipenuhi damai sejahtera adalah kita harus sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Roma 15 ayat 33 berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan begitu dekat kepada kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kami damai sejahtera. Dan bila kami berpegang kepada kebenaran-Mu, maka damai sejahtera-Mu akan menyertai kami. Ketenangan, ketentraman memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.